Hai Smart Thinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Masih di Jakarta aja. Kali ini gue lagi di Jakarta, keluar kota sih, keluar provinsi ya, karena gue dari Banten. Dan gue lagi mau cari makan siang yang konon katanya ini recommended dan sudah berdiri sejak tahun sekian katanya begitu. Gue nggak tahu enak atau enggak, katanya enak, makanya disuruh coba. So mau tahu gue makan apa? Stay tune. Oke guys, jadi ini gue udah di street food. Ini di sepanjang jalan apa ya ini ya? Ini mungkin jalan veteran Gambir lah, istilahnya dekat-dekat situ. Ini belakangnya Masjid Istiqlal. Nanti gue tag lokasinya di bawah. Nah, di sini tuh sepanjang jalan ini itu makanan tuh banyak banget. Tuh coffee shop dan memang tematiknya itu agak-agak jadul-jadul gitu. Nah, kalau kalian dilihat di Google review itu banyak banget yang recommended makanan-makanan yang bahkan mungkin khas Jakarta. Nih kayak ini. Nih. Tada! Dapur Babah Elit tuh. Ini lo lihat ya, makanannya tuh. Yang tulisannya aja masih daging goreng lapis ham dalam keranjang. DJ terseloboeng pecel pincuek gitu kan. Dan yang jarang banget gue temuin adalah Poverchus. Ini dia makan siang gue mau cobain. Let's go. Halo. Wow, lucu banget. 2 aja. Lucu. Tuh jadul tapi proper banget. Mas, spesialisnya apa ya? Kita ada nasi campur babah, ada signature-nya. Nasi campur babah itu apa? Ada bistik lidah, pecel, seperti ini. Ini gambarnya. Oh, ada udang, ada ini ya? Ya, ada ayam, empal, perdel, udang. Nasi campur babah, terus apa lagi? Bistik komplit tuh enak. Kalau suka daging enak Pak. Cuman yang paling sebenarnya kalau paling sih bistik lidah Pak. Nggak ada yang campur ya? Ya ada. Antara yang daging sama lidah ya? Yang combine? Ya ada. Bistik lidah satu sama lidah. itu satu ya? Ini bistik lidahnya pakai makaroni. Kalau mau pakai kentang juga. Makaroninya diapain? Kayak pakai krim gitu. Oh, ya. Kentangnya kentang goreng biasa? Iya, fried rice. Oh. Aku ini aja cobain nasi campur babah yang memang udah treasure-nya dia. Nasi campur babah. Ini tuh dari tahun berapa sih Mas otentiknya? Kalau untuk bukanya pertama di 2004 itu ada plakatnya. Oh, cuman ininya kayak jadul gitu ya? Iya. Konsepnya ya. Tapi sebenarnya baru mulainya 2004. Iya, 2004. Ini kalau di Bali ada yang 1706. Kalau di Bali hotel. Hotelnya yang udah lama. Kan dia mah Nggak tahu, ini aku lagi lihat. jeruk kelapa muda aja. Jeruk kelapa muda. Aku mau lime squash aja deh. A few moments later. Oke guys, ini dia makanya udah datang. Look at this, gila ini apa ya, artistik banget gitu tuh. Ini piringnya dari emas guys, makanya mahal. Enggak, tapi maksudnya gini nih, penataannya tuh, penataannya gila tuh. Ini sayur lodehnya juga tuh, kental banget. Nih. Kayaknya tuh bener, gue nggak pernah lihat sayur lodeh kayak gini, norak banget nggak sih gue? Gue bukan hampir, emang nggak pernah lihat gitu, seputih ini dan kayaknya tuh sekental ini tuh. Dan ini stik lidah sapi.
mie-nya aja sampai dikeriting-keritingin gitu tuh. Ke salon dulu kayaknya dia. Kita cobain. Oke guys, kita mulai eksekusi. Ini istilahnya tuh kayak apa ya? Fine dining versi lokal. Fine dining kearifan lokal. Oke, kita pakai celemek dulu. Terus, kayaknya mau begini aja biar baju gua nggak kena. Terus dia itu memang agak high price, tapi dia selalu sediain piring kecil karena kayak oke, di sini lu bisa sharing dan anything. Jadi karena gue tidak mau merusak bentukannya dan langsung gue ambil semua, kayaknya gue akan pindahin ke sini. Jangan lupa udah dulu sebelum makan. Oke, pertama gue mau cobain sih ini adalah es kelapa jeruk. Harganya 58.000 plus kalau nggak salah. Nanti netnya berapa, nanti gue akan spill billnya di akhir video, oke? Ini untuk gue yang suka asam, menurut gue ini jeruknya kurang ya. Ini lebih ke, bener sih, karena dia bilang bukan es jeruk kelapa, tapi es kelapa jeruk. Jadi ini basicnya itu air kelapa, terus dikasih rasa jeruk gitu loh. Oke. Sekarang gue mau cobain ini gue tertarik banget sama ini nih. Ini ada udang, tapi udangnya tuh gede banget, lebih ke kayak, kelihatan nggak nih? Nah, sepanjang jari gue, tangan gue nih, telapak tangan ini lebih ke kayak udang galah gitu kali ya. Terus dia tuh dibalur sama, perutnya tuh dibalur sama telur, oke? Kita langsung cobain aja si kuah sayur lodehnya plus kacang panjang kali. Bahkan ini ya, kacang panjangnya tuh masih hijau banget, seger banget tuh. Cobain ya. Apakah enak karena kekentalan? Santan banget ya, emang bener-bener santan banget. Sekarang kita potong tumpengnya. Gua akan ambil, udah tidak cantik lagi. Di sini isinya ini, maaf ya, udah gue berantakin. Kayak nasi rames kali ya. Ini ada empal, ada udang, ada sambal terasi. Ini ada ayam, gue nggak tahu dibumbuin apa. Nanti kalian bisa lihat di menunya. Terus ini ada kering tempe ya. Dan juga labu. Kita ambil dikit-dikit ya. Karena kayaknya konsepnya adalah makan di keraton atau di kesultanan atau di sosialita zaman dulu gitu. Jadi harus anggun li. Kita potong di sini. Wah, empalnya tuh empuk banget. Nih, lihat ya, empalnya nih, gue potong ya. Tuh, gila, tanpa membunyikan si sendok dan piring yang beradu. Sekarang kita ambil udangnya dan kita coba makan si ayamnya. Ini dada nih ya, tapi kita akan suwir dadanya. Wah, empuk banget dadanya. Oke, kita cobain. Gua akan ambil di sini sedikit. Oke, kita cobain. Gila, gue gak sabar banget sih. Gue cobain ayamnya dulu. Nasinya dulu deh, gak usah pakai apa-apa. Ini hijau banget, apakah pakai pewarna? Gila ya. Nasinya doang udah ada rasanya. Bener-bener cuman nih, makan nasi sama sambelnya enak banget nih. Gue langsung campur ya. Gue campur semua. Apakah ini karena gue lapar plus terhipnotis dengan tempat dan juga harganya. Tapi begitu lu campur semua tuh acar labu ya, ini labu I think ya. Acarnya si ini, gue nggak tahu ini labu atau timun. Ini asam manis, terus si ayamnya gurih, udangnya crispy, tempenya itu tempenya itu manis juga. Jadi kayak lengkap banget. Jadi emang untuk dipaduin jadi satu tuh enak banget.
Wah, ini sih nggak felt sama sekali. Ini adalah perkedel lobster. Perkedel udang sih, bukan perkedel lobster karena ini udang kecil. Ini kentang ternyata. Kentangnya dimakan beginian juga enak. Enak banget. Enak banget. Sekali lagi. Ini sih gua habisin sendiri habis sih, nggak perlu sharing. Kali ini gua setuju bahwa ada harga ada rupa untuk makanan ini ya. Ini kayak nasi rames, nasi campur tradisional terenak yang pernah gue makan. Jadi bener-bener nggak lebay sama sekali. Sambelnya juga bukan tipe sambel gue sebenarnya, kurang pedas menurut gue. Tapi ketika dipaduin ini semua, ini enak banget. Ini gue paduin semua. Malah sebenarnya menurut gua nggak perlu banget adalah si sayur lodeh ini. Ini aja tuh udah enak. Karena apa? Karena mungkin gua nggak terlalu suka santan ya. Menurut gua ini bikin lu lebih cepet kenyang. Santannya ini benar-benar kental banget, tapi enak, bukan dalam keadaan yang tidak enak. Lalu ini di sini servisnya itu the best banget. Jadi apa yang lu beli ya, termasuk ketotalitasannya mereka, look at around the restoran itu semuanya menurut gue penataannya itu perfect banget. Lalu servisnya mereka pakai kebaya dan English fluent banget. Jadi buat kalian kalau mau entertain orang atau buat tamu yang dari luar untuk mau memperkenalkan budaya Indonesia, menurut gue di sini oke banget. Ini gue pesen lime squash, gue bilang minta jeruk nipis asli agak banyakan dengan bikin asem. Dia tambahin dong jeruk nipisnya. Ini I think jeruk nipis. Jadi jeruk nipis asem, and then dia pisah dong gulanya. Supaya apa? Supaya gue bisa mengatur rasa keaseman gue sendiri. Ini asem, nggak dikasih gula, tapi udah enak. Gue tambahin cukup dikit banget. Gue nggak mau banyak-banyak, karena gue suka yang asem. Gua pribadi untuk minumannya gue lebih prefer yang ini, lebih segar, lebih ada rasanya, bukan karena harganya, tapi memang karena ini jauh lebih murah, setengahnya cuma 28.000, tapi memang lebih segar. Depend dari your preference ya. Tapi kalau lu suka air kelapa manis, ini boleh banget dicoba karena air kelapanya itu asli kayak nggak ada campuran airnya sama sekali, cuman es batu aja. Next, gue cobain si lidah. Sebetulnya gue tidak terlalu suka lidah. Ini gue kayaknya mesti ganti. Tapi tadi gue nanya sama dia, apa sih yang favorit di sini? Kalau gue mau satu yang tradisional, satu yang semi, istilahnya makanan zaman dulu, tapi stick gitu, istilahnya yang daging. Dia bilang better lidah than only the beef. Dia ada beef stick, ada lidah beef ya. Jadi dia rekomendasiin lidah, kita cobain. Jadi pada akhirnya gue pesen yang lidah. Gue penasaran banget sama ini nih. Kita cobain ya. Ini adalah kayak spaghetti atau mie yang dibentuk crispy dan udah ada rasanya. Rasanya gurih doang ya, tapi enak, lidi-lidian. Dan dia sehat banget, cuman dikasih boil vegetable aja. Nih cuma direbus aja gitu ini nih, apa sayurnya, kita cobain deh. Waduh, empuk banget. Ini empuk atau pisaunya yang tajam? Gue cobain ya.
Sekarang gue nggak mau pakai pisau, gue mau pakai sendok dan garpu, and then gue giniin. Tuh, ya Tuhan, tuh, ya Tuhan, empuknya. Nggak perlu pakai pisau, guys. Kita cobain ya. Gue mau, karena gue nggak suka lidah dan gue picky banget. Ada cium bau apa yang amis aja gue nggak bisa makan. Gue mau makan ininya doang, nggak pakai saus sambal. Okay. Enak lagi, nggak ada bau lidahnya. Gue cuman mindset gue aja, gue terbayang lidah sapi. Tapi sebenarnya tuh nggak ada ininya, nggak bener-bener lembut banget, nggak ada apa ya, tidak ada perlawanannya sama sekali. Cuman istilahnya di mindset otak guanya aja. Ini gue kasih saus, dan dia tuh sausnya light banget, jadi lu rasa daging sapinya atau lu rasa lidah sapinya tuh masih strong banget. Bahkan sampai di kasih saus sambal pun rasa lidahnya masih berasa. Gue mau cobain sausnya. Light black pepper dan mushroom. Gue mau cobain sayurnya ya, bau sayur atau enggak, karena gue picky banget. Kalau ini dia bisa membuat si vegetable ini benar-benar hilang rasanya, itu hebat banget. Tanpa di seasoning ya. Masih ada bau-bau brokolinya dikit banget, tapi masih acceptable buat gue. Oke deh, gue akan menikmati quality time gue dan makan siang gue kali ini dengan pelan-pelan menikmati suasana yang sudah gue bayar. Asik. Karena gue jarang ya, maksudnya untuk makanan-makanan tradisional tuh gue jarang untuk kayak fine dining, untuk proper makanan yang sampai segininya gitu istilahnya. Istilahnya tadi gue bilang bahwa mungkin ini adalah nasi rames yang termahal yang pernah gue makan di restoran, karena gue bukan yang high class yang sering makan fine dining dan segala macam. Nikmatin vibe-nya sesekali aja, karena begitu gue nikmatin ya gue mau enjoy the moment gitu. Jadi buat kalian, menurut gue ya, apalagi kalau kalian mau memperkenalkan Indonesia, which is gue proud banget sama budaya kita, lo boleh banget bawa tamu ini, terutama yang di luar. Dan for your information, di sini tadi gue di sini banyak banget bule-bule yang makan di sini dan entertain orang yang bawa bisnis koleganya ke sini untuk ya memang terlihat banget gitu istilahnya lu punya negara tuh di sini tuh kayak apa. Dan oke banget lah menurut gue untuk dapetin vibe-nya ya. Balik lagi ke conclusion bahwa kalau dari apa yang sudah gue pesan, gue akan balik lagi ke sini. Gue akan pesan apa kalau di antara dua ini, karena ini basicnya adalah steak yang nggak terlalu tradisional, ya udah daging di grill gitu. Walaupun dia memberikan seasoningnya itu oke banget, tidak membuat baunya itu hilang, tapi tidak amis gitu ya, tidak bau dirinya, dan rasanya masih strong. Tapi gue lebih prefer yang ini karena ini lebih Indonesia banget. Dari udangnya crispy, dari dia punya penataan platingnya, dia bisa bikin perkedel dari udang bentuknya kayak begini dengan disusun yang sangat rapi. Jadi kalau gue akan rekomendasiin ini. Suruh orang luar atau siapapun yang lu ajak pesen ini. Ini namanya tadi apa ya? Gue lupa. Nasi campur babah. Ini rekomendasi dia yang pertama. Jadi rekomendasi pertama ini, dan rekomendasi dia yang kedua ini. Dan gue setuju banget sama mas-masnya. Matunun mas. Oke, dan minumannya karena gue suka yang asam, jadi gue pesen lemon squash. Dari dua ini tadi gue udah bilang gue akan rekomendasiin yang si lemon squash karena lebih asam dan ada sodanya, jadi lebih refreshing. Oke guys, jadi dia pengalaman baru gue untuk kasih rekomendasi ke kalian merasakan vibe makan di keraton di suatu kerajaan zaman dulu mungkin, atau di sosialita Jawa zaman dulu. Oke.
worth it banget, menurut gue worth it banget. Abis ini gue akan spill ke kalian, setelah selesai nanti gue akan spill ke kalian gue habis berapa, dan menurut gue dari apa yang sudah gue tahu harganya ya, DPP-nya atau harga pokoknya, menurut gue worth it banget untuk dicoba. So, abis ini gue mau kemana lagi? Ikutin terus, jangan lupa untuk dukung gue terus, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizka Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.